Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Hajah Asrianti Mas'ud MSI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan, serta kepada Teh Diva Nurulandari, selaku asisten Praktikum Fisiologi Hewan. Perkenalkan, nama saya Syifa Sadiah dengan NIM 11920600105, kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan praktikum yang pertama, yaitu mengenai metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh, yaitu untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan pernapasan. Metabolisme juga memiliki arti yaitu keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah sintesis atau pembentukan molekul organik yang menyerap atau membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul organik yang menghasilkan energi. Metabolisme seluler terjadi dikatalisis oleh enzim dan interaksi antar enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Reaksi-reaksi ini, selain melibatkan berbagai jenis metabolit, juga dapat menghasilkan energi maupun mendaur ulang komponen yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Adapun untuk tujuan praktikumnya yaitu menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat dan bahan, pertama meteran, dan kedua timbangan untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Berikut langkah kerjanya. Pertama, lakukan pengukuran tinggi badan dengan alat ukur dan rapatkan seluruh badan ke tembok. Lihat dan catat hasilnya. Kemudian, lakukan pengukuran berat badan dan catat hasilnya kembali. Setelah melakukan proses pengukuran, maka dihasilkan bahwa Syifa Sadiah dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, memiliki tinggi badan 160 cm serta berat badan 47 kg. Selanjutnya yaitu menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois, yaitu letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Kemudian, hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 melalui garis ketiga. Dari garis tersebut, diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik ini akan didapatkan nilai luas permukaan tubuh dalam satuan meter persegi. Dari tinggi badan 160 cm dan berat badan 47 kg, didapatkan hasil luas permukaan yaitu 1,45 meter persegi. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, langkah selanjutnya yaitu mencari banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari dengan menggunakan rumus BME atau Basal Metabolic Energy. Untuk basal metabolic energy, laki-laki adalah 41 dan untuk basal metabolic energy perempuan yaitu 36,9. Luas permukaan tubuh
dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang hasil 4 metabolisme. Kemudian, mengukur kecepatan metabolisme dengan rumus BMR atau Basal Metabolic Rate. Rumus BMR yaitu L dikali BME dikali 24 kalori per hari. Dengan keterangan, BMR adalah Basal Metabolic Rate, L adalah luas permukaan tubuh, BME adalah Basal Metabolic Energy, dan 24 yaitu waktu dalam jam selama sehari. Didapatkan hasil bahwa kecepatan metabolismenya yaitu BMR sama dengan L dikali BME dikali 24 kalori per hari, yaitu 1,45 dikali 36,9 dikali 24, yang menghasilkan bahwa BMR-nya adalah 1284,12 kalori per hari. Didapatkan hasil pengamatan yaitu Syifa Sadiah dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 160 cm, berat badan 47 kg, luas permukaan tubuh yaitu 1,45 meter persegi, BME 36,9, serta BMR 1284,12. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, menunjukkan bahwa Syifa Sadiah yang berjenis kelamin perempuan dengan umur 20 tahun memiliki berat badan 47 kg, tinggi badan 160 cm, luas permukaan tubuh 1,45 meter persegi. BME-nya yaitu 36,9. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan BMR yaitu 1284,12 kalori per hari. Laju metabolisme ini berkaitan dengan respirasi karena merupakan proses ekstraksi energi dari molekul makanan yang bergantung pada adanya oksigen. Laju konsumsi oksigen ini dipengaruhi faktor-faktor yang berhubungan dengan enzim, kemudian faktor umur dan konsentrasi substrat, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, serta yang lainnya. Berdasarkan daftar BME, dapat diketahui bahwa semakin tua umur seseorang, maka kecepatan metabolismenya semakin rendah karena fungsi jaringan tubuh yang berkurang, sehingga energi yang dihasilkan pun sedikit. Kemudian terdapat pengaruh lainnya yaitu seperti tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, aktivitas tubuh, pemasukan makanan, suhu tubuh, suhu lingkungan, emosi, jenis kelamin, usia, dan yang lainnya. Kemudian, di manakah tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Proses metabolisme terjadi di dalam sel makhluk hidup. Pada metabolisme karbohidrat, dimulai dari mulut yang mengunyah makanan, akan tercampur pada air liur, di mana air liur memiliki kandungan enzim tialin. Setelah makanan yang dikunyah tersebut ditelan, makanan akan masuk ke dalam lambung dan bercampur dengan zat yang disekresikan terhadap lambung. Hasil akhirnya yaitu melewati dinding usus dan akan terbawa pada hati oleh darah. Pada metabolisme lemak, prosesnya terjadi di dalam usus karena usus mengandung sebuah enzim lipase. Pada saat makanan masuk ke dalam usus, akan terjadi kontraksi yang dapat merangsang keluarnya hormon koleistokinin. Sedangkan pada metabolisme protein terjadi pada sel yang melewati darah. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk di dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi sebuah protein. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.